Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dari teman sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Sudah kalian dengan NIM 2202111162 dan pada saat ini saya akan menjelaskan untuk praktikum multimedia modul yang kedua yaitu HTML, audio, video, YouTube, dan API. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah memahami definisi multimedia, bentuk-bentuk multimedia, bentuk video dan audio, kemudian menguji cobakan dan mendiskusikan program HTML. Semua program yang ada di dalam modul ini tentang HTML yaitu ada audio, video, YouTube, dan web serta API dan cara menggunakannya dalam website. Kemudian membuat website menggunakan audio. Nah, di akhiran praktikum ini akan diminta untuk membuat program-program yang ada di sini di dalam Notepad. Kemudian selanjutnya akan membuat web sederhana yang memuat semua materi dari modul ini. Jadi di sebelah kanan ini sudah tersedia semua code di Notepad yang merupakan gabungan dari semua um, program yang ada di code dan juga telah dibuat menjadi web sederhana sesuai dengan tugasnya. Dan dia akan jadi seperti ini. Ini adalah index.html-nya. Kalau bisa kita coba kita hapus di bagian sini. Kita save, kita refresh. Maaf, kita akan buka kembali. Coba index.html. Oh maaf, saya salah hapus. Kita hapus yang di header. Kita lihat ya ini sudah terhapus ya. Kita kembali lalu kita hapus kembali. Baik ya. Jadi di website ini saya ada buat header yang adalah judul modul, kemudian ada navigasi lokasi-lokasinya. Jadi kita bisa langsung pergi ke eh, program yang akan dikerjakan ini. Kemudian saya akan segera menjelaskan yang pertama yaitu audio. Nah, audio dalam website dulunya hanya dapat diputar menggunakan plugin, tapi sekarang kita bisa memutarnya dengan tag audio, itu yang di bagian sini. Nah, ini adalah komen. Jadi ini adalah tag audionya. Nah, kalau bisa kita lihat, um, ya kedengarannya. Nah, ini audio yang diambil dari sebuah website dari http w.schools. Nah, seksi audio ini adalah untuk jangkarnya, untuk bagian navigasinya di pertama. Kemudian ada H2-nya, yaitu merupakan heading kedua seperti yang kita sudah pelajari di modul sebelumnya. Nah, kemudian em, di bagian tag utamanya yang menampilkan audio adalah audio controls. Ini artinya browser yang controls ini berarti browser menampilkan tombol play, durasi, dan juga kita bisa atur rentangnya. Kemudian kita bisa atur mute unmute-nya dan juga ada download dan playback speed itu masuk di controls. Nah, di dalamnya ini ada dua source. Nah, yang source pertama adalah .ogg, sedangkan yang kedua dari MPEG. Nah, kenapa dua? Karena ini kita jaga-jaga tidak semua browser itu nyaman dengan satu format. Browser akan coba baris pertama yang didukung. Kalau gagal baru dia coba berikutnya. Coba kita tes hapus yang pertama. Kita taruh di komen. Kita hapus ya. Kita hapus yang kita hapus yang ini. Kita save, refresh. Nah, masih ada ya. Kalau kita kembalikan,
Kemudian kita hapus yang ini, save, kita refresh. Juga, berarti browser saya mendukung dua versi, yaitu MPEG dan OGG. Nah, kalau kita hapus dua-dua, tentu saja ya, videonya hilang. Ya, tidak bisa di-play. Hanya ada yang audio controls ini, hanya ada controls, tapi sumber audionya tidak ada. Oke, gitu. Nah, ini teks yang ini browser Anda tidak mendukung elemen audio adalah teks fallback. Jadi kalau perangkat yang super jadul dan tidak mendukung eh, tipe OGG atau tipe MPEG, maka dia akan muncul browser tidak mendukung elemen audio. Oke. Selanjutnya, nah ini bisa kita lihat sama juga ini. Nah, jadi bisa kita lihat di browser sudah ada. Kalau Internet Explorer itu mendukung MP3, tapi tidak mendukung WFV dan OGG. Nah, ini saya memakai Google Chrome, jadi dia mendukung MP3, di MPEG, dan OGG. Kalau Firefox juga 33, Safari hanya MP3 dan WAV, Opera 33. Ini ada audio tipenya. Kalau MP3 adalah MPEG, ini ada yang OGG dan WAV. Nah, kalau penjelasan untuk tag-nya, kalau audio itu mendefinisikan seperti yang kita lihat tadi, dia akan muncul controls-nya audio, tapi kita butuh tag source untuk mendefinisikan media audionya. Jadi kita bisa pakai eksternal atau internal. Baik, selanjutnya adalah video. Oke. Nah, di video ini, bagian sini ya. Nah, ini ada H2-nya, kemudian ada paragrafnya. Nah, video yang versi dasar yang dimasukkan adalah memiliki lebar 400 pixel. Lebar 400 pixel ini ya, maaf, lebar 400 pixel. Dan height-nya menjadi otomatis karena tidak diatur height-nya. Dan juga ini ada controls. Nah, seperti audio, ada play, ada durasi waktu, juga ada slidernya, dan lain-lain. Nah, ini ada juga full screen. Itu kalau audio ada full screen. Di controls ya. Nah, sama seperti audio, video juga memiliki source-nya, yaitu, tapi kalau video bukan MPEG, karena dia bukan MP3 tapi MP4, dan juga ada tipe untuk OGG. Nah, dan jika tidak ada dua-dua, maka browser Anda tidak mendukung HTML video. Ini mirip dengan audio, tapi hanya berbeda saja. Nah, ini video. Oke, kita akan play. Oops. Oke, itu adalah untuk video. Nah, di sini juga kita bisa lihat. Nah, ini ada kita kasih kursinya. Kita lihat di sini saja. Nah, courtesy dari Big Buck Bunny. Dari videonya diambil dari sini. Baik. Nah, selanjutnya, em, nah ini juga ada untuk menunjukkan video di HTML. Kita bisa ya, ini ya, kita menggunakan video elemen. Nah, ini kita bisa atur height-nya juga. Kalau kita tidak atur, maka dia akan jadi otomatis. Kita atur misalnya 500. Save, refresh. Nah, akan jadi lebih besar. Nah, dia kan, ini kan apa ya, video HTML-nya, bukan, dia tidak akan melebarkan video aslinya. Kecuali untuk kalau lebar kita tambah, kalau lebar kita kasih 600 juga. Nah, maka dia akan menyesuaikannya. Tapi kalau tinggi dia tidak akan stretch. Gitu. Kita kembalikan. Baik.
Jadi control bisa play, pause, dan juga volume, width dan height. Kemudian ada source-nya. Dan lain-lain. Nah, video kita boleh pakai autoplay. Autoplay itu berarti dia akan play otomatis ketika user membuka. Tidak perlu tindih lagi control play. Itu kita bisa tambah di setelah controls ya. Kita tambah controls, kita ganti autoplay. Coba kita save. Oke, ketika kita refresh. Oke, kita harus tambah controls. Oke, out. Apakah dengan high ya? Oke, coba kita jadi ya. Kita save. Ya, jadi. Oke. Oke. Oke, ternyata untuk kita autoplay terjadi karena ini adalah dari browser ternyata. Kita harus buat muted dulu. Audionya, videonya harus dibuat mute dulu agar ketika autoplay, nah ini ketika di refresh dia secara otomatis langsung play. Tapi videonya di mute, jadi harus kita unmute sendiri untuk autoplay. Nah, sama seperti audio, em, browser ada yang support semua, ada yang juga tidak mensupport semua. Maaf. Nah, kemudian media type-nya ada tiga, ada itu MP4, WebM, dan OGG. Nah, oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke mengontrol video menggunakan JavaScript. Yang ketiga. Nah, di bagian ini kita akan mengontrol video, tapi tidak memakai controller yang ada secara default, tapi kita akan buat tombol kita sendiri. Nah, kalau kita coba di sini, play, pause, big, small, normal. Ya. Nah, itu bisa dibuat. Coba gimana? Jadi ada empat tombol. Yang pertama ada play atau pause, dan dia memanggil fungsi yang di bawah ini ya, function play atau pause. Dan kalau make big, dia memanggil make big ini, make small. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang dijalankan. Oke, untuk awalnya di bagian videonya ini kita pakai video satu karena yang tadi kita sudah pakai video, jadi kita pakai ID yang udah ini video satu. Widthnya kita kasih 420, kita kasih lihat, maaf, kita kasih lihat kontras. Lalu kita hapus saja kontrolnya supaya langsung kontrol lewat lewat di sini. Nah, lewat JavaScript. Oke, video satu. Nah, ini source-nya dari Big Bunny juga. Ini ada video kursinya. Kemudian ada MP4 atau OGG. Nah, ini untuk bagian script JavaScript-nya yang mengatur empat tombol ini. Nah, jadi yang pertama ini adalah em, variabelnya, itu diambil dokumen, kita select the ID yang dokumen di mana yang memiliki ID video satu. Itu ini semua kan adalah ID video satu. Nah, kita simpan di variabel my video. Kemudian kita ada fungsi-fungsi di sini. Untuk play pause-nya, jadi if my video dot pause, maka, nah jadi ketika videonya terpause, ketika kita klik buttonnya, maka dia akan play. Jadi my video dot play. Kita pakai function play. Sedangkan sebaliknya kalau videonya sedang play, kita klik tombol play pause, maka dia akan pause. Begitu juga untuk make big.
Nah, fungsi make big itu dipanggil ketika kita big, maka dia akan melebarkan 560. Ini bisa kita tambah tentunya, misalnya kita 100 misalnya. Bebas. Jadi kalau kita big, nah dia lebih besar ya kan. Nah, kita hapus lagi. Oke. Nah, sedangkan kalau make small itu 320, lebih kecil. Sedangkan normalnya itu kembali ke normalnya. Itu yang kita tahu pertama itu 420. Nah, gitu. Untuk mengontrol video ini sama seperti yang sebelumnya, hanya saja kita yang atur sendiri. Jadi kalau misalnya ke depannya kita boleh desain sendiri untuk buttonnya. Tidak harus bergantung pada button default atau control defaultnya dari HTML, dari browser. Ini ya, yang sama. If my video post, kita ada video clipping. Nah, jadi tag video adalah mendefine videonya dan source-nya itu mengambil videonya dari mana. Kemudian track. Track adalah mengambil text track di media player. Selanjutnya adalah YouTube. Nah, tadi kita mengambil link-link dari eksternal lain dalam YouTube, dari link lain, yaitu dari Big Bank. Gimana kalau kita mau embed link YouTube video? Section ID yang selanjutnya adalah YouTube. Nah, kita menggunakan iframe. Ini adalah section ID YouTube. Kedua, iframe. Kita lihat ini. Nah, jadi YouTube itu akan mendisplay ID random ketika kita memutar sebuah video. Nah, ID ini bisa kita gunakan untuk di source di HTML kita. Itu yang ID yang akan. Nah, jadi kita define iframe. Ini kita pakai tag iframe. Sama seperti tag video, kita define width dan height-nya. Kemudian kita kasih source-nya. Source-nya. Nah, oke, kita pakai yang ini dulu. Kita akan hapus. Nah, ini jadi title-nya YouTube video. Ini sudah bisa kita mulaikan untuk video YouTube-nya dengan menggunakan iframe. Nah, jadi YouTube juga sama seperti video, kita boleh buat autoplay. Kita tinggal tambah di linknya sama dengan satu. Kita Nah, ini sama seperti video tadi, dia tidak bisa langsung em, melakukan autoplay di dalam browser. Jadi kita harus tambah. Kalau tadi kita pakai mute, di sini juga kita boleh pakai mute. Tapi kita di sini di iframe boleh kita pakai allow autoplay. Kita coba ya. Eh, ya, 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 cari dulu. Kayaknya tidak butuh ini ya. Ah, kita save. Oke, dan buat autoplay itu bentar karena autoplay
Baik, ternyata untuk menambah autoplay juga di YouTube, kita harus menambah juga muted. Jadi untuk autoplay, kita harus muted terlebih dahulu. Eh, kita save. Oke, maaf. Dan mute ya, become muted. Kalau ini kita hilangkan, ya udah jadi ya. Sama seperti sebelumnya. Seperti ini. Oke, itu untuk autoplay. Kemudian kita juga bisa lakukan loop. Loop ini kita ganti loop. Yang akan terjadi. Nah, kalau loop, kalau kita taruh di paling akhir, nah, ternyata lambangnya kita pakai dan pembukaannya. Dan kita, kita ganti link. Ke akhir, jadi kita sampai di akhir, ya dia akan looping. Dia akan kembali di pertama tanpa kita sentuh apa-apa. Itu untuk loop. Selanjutnya adalah controls. Nah, jadi yang controls ini kita bisa hilangkan dengan cara memakai controls nol. Nah, jadi ini sudah tidak ada lagi. Kalau saya kita tidak bisa pakai slider. Oke, itu untuk kontrol sama dengan nol. Nah, eh, di YouTube juga kita bisa menggunakan objek atau embed. Nah, ini sudah tidak lagi disarankan untuk digunakan sejak Januari 2015. Tapi akan kita coba bagaimana jadinya kalau kita pakai objek dan embed. Objek dan kita pakai kita save ke oke, cek ini jadi. Jadi kalau kita hapus ini, kita ganti objek. Nah, ini jadi ya. Um, kita, nah, oke. Ini ya, ada dua ya. Jadi, habis itu kalau kita pakai embed, nah, embed, tiga. Nah, ini semua jadi ya. Tapi sudah tidak lagi disarankan memakai objek dan embed karena bisa jadi sudah ada browser yang tidak support untuk itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk di API geolokasi. Nah, API geolokasi adalah API yang digunakan untuk mendapatkan posisi geografis dari user. Nah, karena ini bisa mengkompromis privasi user, maka ini hanya bisa digunakan jika user approves it. Nanti akan ada tombol apakah kita akan mengizinkan web ini untuk mengakses lokasi kita. Kalau kita tulis allow, baru dia akan uh, meng, itu melacak kita.
Nah, jadi ini adalah code-nya geolocation API. Kita pakai ID geolocation. Nah, ini adalah button-nya. Nah, ini buttonnya on click sama dengan get location. Ketika kita tahu ini yang terakhir. Nah, on click ini itu dia akan pergi ke script JavaScript. Jadi kita select dulu di mana kita akan select geo out, yaitu yang P ini. Jadi di sini ada P yang sekarang masih di hidden, nanti akan visible ketika kita telah didapat posisi geografisnya, yaitu longitude dan latitude. Nah, jadi akan diselect ini, nanti lokasinya akan appear di sini. Nah, kemudian ini adalah fungsinya. Jadi, function get location itu yang pertama, if navigator.geolocation.get navigator.geolocation itu kita cek dukungan. Kemudian yang ini kita akan minta posisi. Nah, browser akan memunculkan from izin di sini. Baru else kalau kita denied, maka dia akan muncul geolocation tidak didukung oleh browser ini. Oke. Kemudian ini baru kita show positionnya, maka dia akan ada paragraf di sini. Paragraf yang akan menunjukkan latitude adalah sesuai dengan um, posisinya, sesuai dengan um, sintaks dari API-nya. Jadi coba ya. Terakhir. Nah ini ya, kita muncul know your location. Coba kita tulis allow this time. Ya, muncul lah attitude dan longitude kita. Bagaimana kalau kita denied? Never allow. Nah ini ya, gagal mendapatkan lokasi. Kalau kita try lagi, kita akan mendapatkan lokasi. Itu untuk geolocation API. Nah, banyak fitur geolokasi butuh HTTPS dan akurasinya bisa berbeda, tentu saja. Kita bisa menambahkan akurasi true. Nah, itu untuk, nah, jadi ini get current position. Jadi coords.latitude itu yang ini, yaitu menunjukkan latitude dalam decimal number. Ini kemudian longitude dan decimal number. Kemudian akurasi, jadi ada properti-properti yang bisa kita gunakan dalam ini. Nah, setelah yang terakhir adalah drag and drop API. Jadi, nah apa ini? Yaitu membuat elemen bisa kita pindahkan dalam sebuah dokumen HTML. Oke. Jadi di sini ada dua div kalau kita lihat. Ini pertama ada div 1 dan ini ada div 2. Nah, jadi div ini 1 dan 2 akan menjadi zona drop dan mereka masing-masing mempunyai uh, event yang dimana eventnya ada ini on drop sama dengan drop event, kemudian on drag over sama low drop atau event. Nah, untuk on drag over ini dia artinya kita akan mengallow di sini ya, allow drop eventnya ini. Jadi yang pertama kita di handler ini F sama dengan prevent default handler supaya area yang kita tandai yaitu div 1 atau div 2 itu menerima drop tersebut. Nah, kemudian on drop sama dengan drop event ini misalnya kita ambil dari div 1. Jadi saat lepas maka kita akan memproses elemen yang diseret tersebut. Jadi ini misalnya di div 2. Jadi kita tidak bisa kasih ke yang lain, ya, kasih ke sini karena mereka tidak ada allow drop, allow drop. Begitu juga ini kita tidak bisa pindah karena mereka tidak ada allow drop. Tapi untuk div 1 dan div 2 karena kita pakai fungsi tersebut, maka div 2 bisa mengallow drop dan div 2 juga bisa membuat drop tersebut. Elemen di div 2 bisa melakukan drop tersebut. Nah, ini
Ada di sini untuk fungsinya. Jadi function allow drop F ini itu yang saya bilang tadi harus agar areanya menerima drop. Kemudian kita menyimpan ID-nya di function drag start F ini. Kita menyimpan ID elemen yang diseret di yang bernama data transfer. Nah, kemudian ini adalah spacer logiknya sampai update spacers ini. Nah, jadi setelah dipindah, kadang sebuah kotak itu jadi kosong. Nah, kalau kosong, orang pikir apakah area ini masih aktif, apakah kita masih drop kembali. Nah, fungsi ensure spacer yang ini itu mengecek apakah ada image lain di dalam kotak. Kalau tidak ada gambar dan belum ada spacer, kita sisipkan SVG kecil, ya kelihatan, sebagai pengganjal supaya kotaknya tetap terlihat dan terasa bisa di drop. Kalau sudah ada gambar tapi masih ada spacer, spacernya dihapus. Nah, jadi kita ini ada fungsi spacernya yang berjalan, kita SVG. Nah, ketika kita masukkan kembali spacernya itu dihapus. Nah, jadi intinya drag start itu kita taruh ID elemen ke data transfer, drag over kita izinkan drop dengan prevent default, kemudian kita drop, ambil ID-nya, cari elemennya, lalu append child ke drop zone target. Seperti itu. Ya. Baik, sekian untuk praktikum modul 2 saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa eh, saya dengan melakukan praktikum ini saya bisa memahami caranya eh, menampilkan audio, video, dan YouTube dalam website dan juga menggunakan API, geolocation, dan drag and drop. Sekian dan terima kasih.